Tragedi Henry Novak mengungkapkan adanya penegakan hukum dua standar di Inggris yang sudah lama diketahui oleh orang-orang seperti kami. Tapi masih ada beberapa orang yang belum sepenuhnya menerima hal itu. Buat mereka, video ini pun muncul. Ingat, video ini baru keluar beberapa minggu lalu tentang Cody Harper. Saya rasa namanya Cody. Ya, Cody Harper. Tonton video ini. Dia diserang oleh sekelompok pemuda Afrika. Dia menjatuhkannya dengan lengan. Itu bukan pukulan. Di wajahnya. Jatuh ke bawah, mendapat pukulan lagi di wajahnya. Lalu seorang polisi tiba-tiba muncul entah dari mana dan mencengkeramnya. Dan dia tidak tahu siapa orang yang menangkapnya itu. Jadi dia mungkin mengira bahwa itu adalah salah satu penyerangnya. Jadi dia memukul balik. Oi, sialan J. Dia sama sekali tidak tahu dari mana polisi ini berasal. Letakkan tanganmu di belakang. Letakkan tanganmu di belakang. Aku hanya mau turun. Apa? Dia baru saja menunjuk wajahku. Jadi mereka menangkapnya. Kamu sudah pernah melihat video ini sebelumnya. Dan polisi malah makin ngotot. Dan mereka tetap melanjutkannya. Setelah banyak keributan di media sosial, polisi mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki insiden ini. Kami sedang meninjau rekaman tersebut. Tapi mereka tetap melanjutkan dan menjerat Cody karena menyerang seorang polisi. Dan mereka mengatakan bahwa petugas mereka tidak melakukan kesalahan apapun. Oke. Ya, saya punya lebih banyak video, 2 video lagi tentang kepolisian 2 standar. Lihat video terbaru yang baru saja keluar ini. Jadi, ini ada lagi seorang pria kulit putih asli Inggris. Dia diserang oleh sekelompok orang-orang yang bukan pribumi dan bukan kulit putih. Untungnya, beberapa orang kulit putih lain, beberapa orang-orang kulit putih lain yang ada di sekitar, mereka benar-benar ikut campur. Mereka benar-benar ikut campur dan menyelamatkannya dari entah akhir yang mengenaskan seperti apa. Aku mengerti. Kamu hanya wajahnya saja. Sialan kamu. Jangan. Hei. Lihat orang-orang ini. Mereka begitu agresif sampai-sampai mereka bahkan mulai memukul orang-orang yang mencoba melerai perkelahian itu. Wow. Si, dia baru saja memukulnya. Aku tidak percaya. Jadi, setelah semua itu, polisi datang dan kamu benar menebaknya. Polisi malah menangkap orang yang sebenarnya sedang dipukuli. Aku tidak percaya. Ini adalah orang yang sebenarnya sedang dipukuli. Mereka menangkapnya, mereka menahannya, mereka memborgolnya, itu saja. Mereka bahkan menyemprotnya dengan semprotan merica juga. Aku tidak percaya. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dia dipukuli oleh sekelompok setidaknya 6 atau 7 pria. Dan polisi datang, lalu mereka menangkap dia. Aku tidak percaya. Dia bahkan terluka, kalian bisa lihat dia berdarah. Ini bukan rekayasa teman-teman, ini benar-benar terjadi. Oke, praktik kepolisian 2 standar ini bukan hanya terhadap pria kulit putih, tapi juga terhadap wanita kulit putih. Lihat ini. Wanita ini tidak mengganggu siapa-siapa. Dia diserang oleh pria ini, pria yang bukan kulit putih. Dan lihat apa yang terjadi. Lihat ini, betapa brutalnya. Cahaya deh. Oke teman-teman, kalau videonya kami blur karena kebijakan YouTube, saya akan sertakan link ke video aslinya di kolom deskripsi ya. Jadi jangan marah kalau kami blur videonya. Kami harus melakukan itu supaya channel ini tetap berjalan ya. Atau kamu bisa menonton video tanpa blur di bagian member. Tidak, lihat ini. Polisi itu sedang melihatnya. Polisi itu melihat ini.
Lihat. Lihat ini. Dia memegang sesuatu. Apapun yang dia pegang ada di tangannya. Ini polisinya. Sedang datang. Kamu bisa lihat dia mengayunkan sesuatu ke arahnya. Lalu dia datang. Apa ini? Sebenarnya aku tidak tahu apakah itu sebuah tatapan. Maaf. Tapi aku tidak tahu. Aku tidak tahu apakah itu seorang wanita atau bukan. Aku tidak mau mendapat masalah karena menggunakan kata ganti yang salah. Lihat, dia belum melakukannya untukku. Orang itu sudah ditangkap. Keduanya ditangkap. Tidak. Lihat ini. Bahkan orang ini bilang kalau dia menyerangnya. Reaksi spontan adalah menangkap orang-orang non-pribumi. Maaf, reaksi spontan adalah menangkap orang-orang pribumi. Luar biasa bukan? Selain itu, mau bukti lebih banyak tentang kepolisian dua standar di Inggris? Tonton video ini. Ingat apa yang terjadi di London setelah Perancis menyingkirkan Maroko dari Piala Dunia? Ini yang terjadi ya. Ini London, teman-teman. Polisi pemberani yang sama baru saja kabur. Dan aku sudah memprediksi ini. Aku bilang di salah satu video ini, atau mungkin di salah satu tweetku, bahwa lihat saja dalam beberapa hari. Jika Inggris menang, lihat saja perlengkapan anti huru-hara bakal dikerahkan terhadap orang-orang yang disebut hooligan sepak bola Inggris. Lihat ini, mereka mengusir mereka lari. Benar-benar dikuasai. Dan tidak sepatah kata pun. Keir Starmer tidak menggelar rapat Kobra, tidak sepatah kata pun dari Keir Starmer atau semua pendukung multikulturalisme. Tidak sepatah kata pun dari mereka. Apa ini? Apa ini? Bagaimana itu bisa disebut masyarakat yang berfungsi? Kita sudah melihat begitu banyak kerusuhan. Dan jelas, Paris terbakar setelah kejadian ini. Brussels terbakar setelah kejadian ini. Den Haag entah kenapa juga. Aku bahkan tidak tahu tentang Den Haag. Aku tidak tahu. Den Haag juga sangat diperkaya oleh multikulturalisme. Lihat ini terjadi. Mereka merusak mobil wanita Inggris malang ini. Lihat ini. Dia hanya orang yang kebetulan lewat. Ya, aku tidak tahu apakah dia woke atau tidak. Aku harap pendapatnya sekarang sudah berubah. Aku tidak percaya. 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 Perilakunya sangat kebinatangan. Perilakunya benar-benar seperti monyet, maaf. Tidak ada tempat. Di mana polisi? Bro, aku harus menutupnya. Lihat, apakah kamu punya orang baikku? Aku akan diam dulu. Kamu mau chicken loaf? Iya, bro. Ambilin chicken loaf-nya buat aku. Mereka jelas orang Inggris generasi kedua dan ketiga. Iya, jelas integrasi telah gagal. Dan ini terjadi di Paris, omong-omong. Tidak, maaf. Ini juga terjadi di London. Ini didukung oleh Wall Street Journal. Tidak, ini Paris, maaf. Ya, itu Paris. Setelah Perancis mengalahkan Maroko, ini Paris. Orang Maroko tidak senang. Orang Maroko di Paris tidak senang. Jadi, apakah kamu ingin bukti lebih lanjut tentang kepolisian dua standar? Jadi, jelas, Inggris mengalahkan Norwegia. Inggris berhasil lolos ke semifinal. Jadi, jelas, beberapa penggemar sepak bola Inggris ikut turun ke jalan. Saya tidak tahu, saya tidak punya video sebelumnya, saya tidak tahu seberapa mengganggu orang ini. Tapi lihat apa yang terjadi pada penggemar sepak bola Inggris itu. Tapi lihat apa yang terjadi pada seorang penggemar sepak bola Inggris. Ditangkap. Saya melihat banyak orang mengatakan itu. Seolah-olah hooligan sepak bola Inggris tidak pernah membuat kerusuhan atau tidak membuat keonaran setelah Inggris menang. Tidak ada yang mendekati apa yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda tentang apa yang terjadi setelah kekalahan Maroko. Tidak ada yang mendekati itu. Tapi saya tidak percaya itu. Bukankah itu juga membuktikan bahwa integrasi telah gagal? Karena kenapa warga Britania keturunan Maroko membuat kerusuhan di London? Kenapa kita tidak melihat orang Inggris kulit putih di situ?
Jelas, Anda telah menciptakan masyarakat paralel. Itu berarti integrasi telah gagal. Warga Britania keturunan Maroko itu marah atas kekalahan Maroko. Kenapa mereka tidak merayakan? Kenapa mereka tidak bergabung dengan para penggemar sepak bola Inggris? Jadi itu jelas berarti integrasi telah gagal. Jadi begitulah teman-teman. Begitulah. Izinkan saya menutup video ini dengan video layar terbagi ini. Lihat ini. Di bagian atas, kalian bisa lihat bagaimana polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dikerahkan saat orang kulit putih turun untuk protes. Lihat ini. Lihat betapa beraninya mereka. Lihat mereka. Dan lihat bagian bawahnya. Para pendukung Maroko sedang melakukan kerusuhan dan polisi metropolitan London yang sama, mereka malah lari begitu saja. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lihat mereka. Pengecut, sekelompok pengecut. Itu dia teman-teman, aku tidak tahu apakah kalian masih butuh bukti lagi soal ini. Bukti sebanyak apa lagi yang kalian butuhkan?